Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pernafasan. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dava Abianka, absen 14. Saya Jalan Wasita Profesor absen 17. dan saya Ngua Kedigioneta Pramana absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk pertukaran gas, khususnya oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saluran udara, paru-paru, pembuluh darah, dan otot-otot yang menggerakkan paru-paru. Berikutnya ada bagian-bagian organ sistem pernafasan. Yang pertama ada rongga hidung, berfungsi sebagai saluran udara menuju tenggorokan. Yang kedua, rongga mulut, saluran udara selain hidung. Yang ketiga ada faring, organ yang menghubungkan hidung dan mulut dengan kerongkongan. Lalu yang keempat, laring atau kotak suara merupakan organ yang menghubungkan faring dengan trakea. Yang kelima, trakea sebagai jalur utama untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Yang keenam, paru-paru merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Lalu yang ketujuh, bronkus merupakan saluran udara yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Yang kedelapan, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang menghubungkan kedua paru-paru. Lalu yang kesembilan, alveolus merupakan kantung udara kecil yang terletak di paru-paru dan berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir ada diafragma, merupakan otot yang berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru dan jantung, yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Kita memahami pengertian sistem pernafasan, kemudian bagian-bagian organ yang mendukung sistem pernafasan dan juga alurnya. Yuk kita pahami juga tentang gangguan pada sistem pernafasan. Penyakit di dalam saluran pernafasan sering kita temui atau kita pernah mengalaminya, seperti flu yang akibat adenovirus, kemudian TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis virus, kemudian bronkitis, pneumonia, dan lain sebagainya seperti asma dan lain juga. Oke, untuk kesan dan pesan saya untuk Bu Aini, first impression saya ke Bu Aini itu saya kira orangnya galak. Ternyata saya salah, ternyata Bu Aini orangnya ramah dan penyabar. Alhamdulillah, sejauh ini saya dapat memahami dengan baik pelajaran Bu Aini. Terima kasih Bu Aini, semoga sehat selalu. Kesan-pesan untuk Bu Aini adalah Bu Aini orangnya humble, mulut murah, dan dekat dengan anak-anak. Cara belajarnya pun sangat efektif sehingga anak-anak senang diajak sekali oleh ibu. Semoga Bu Aini sehat selalu ya Bu, dan Bu Aini selalu menjadi guru biologi terbaik versi murah. Dan sukses selalu ya Bu, makasih banyak untuk tahun ini. Kesan untuk Bu Aini. Bu Aini adalah definisi dari kesempurnaan. Bu Aini penuh sabar mengajar kami, dan menurut saya Bu Aini adalah guru terasik. Terima kasih. Ini adalah proses pernafasan pada manusia. Saat kita bernafas, udara yang kaya oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Saat kita mengeluarkan nafas, gas karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Udara yang kaya oksigen masuk melalui hidung dan mulut. Kemudian oksigen akan menuju ke paring dan diteruskan menuju laring. Udara akan berjalan masuk ke dalam trakea.
Udara dari trakea akan masuk ke dalam paru-paru melalui saluran bronkus dan bronkiolus. Udara akan terus bergerak menuju alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Disinilah terjadinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Oksigen akan masuk ke dalam kapiler, kemudian bercampur dengan sel darah merah menuju ke jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Secara bersamaan, karbon dioksida akan keluar dari kapiler terdorong ke alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, dan keluar dari hidung.